Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Baiklah, untuk pelajaran fikih kita masih melanjutkan di bab ke-7 mengenai hudud ya, dengan sub pokok bahasan yang selanjutnya yaitu minuman keras. Nah, sebelumnya kita bisa melihat di peta konsep pembahasan hudud itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama zina, ini sudah kita bahas ya, kemudian qazab juga sudah. Nah, ini yang ketiga kita bahas ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat peta pembahasannya terlebih dahulu agar bisa dipahami dengan mudah. Peta pembahasan dari tema atau materi tentang minuman keras ini: satu, definisi, kemudian yang keduanya had miras atau hukuman miras, kemudian yang ketiga syarat-syarat penetapan had miras, lalu yang keempat mustasnayat, dan yang terakhir hikmah khamar diharamkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke definisi ya, apa itu khamar? Khamar itu minuman keras ya. Dalam bahasa kita minuman keras, dalam fikih dikenal dengan istilah muskir. Nah, apa itu muskir? Muskir itu setiap sesuatu yang memabukkan, baik berupa khamar yang terbuat dari anggur atau yang lainnya. Jadi ini bisa berupa cairan, bisa berupa benda padat, bisa juga berupa serbuk ya. Nah, ketika ada muskir di dalamnya, maka itulah khamar atau kategori khamar. Dan setiap muskir, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya tiada lain khamar itu ya, wal maisiru, berjudi, wal ansabu, berkorban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, adalah termasuk rijsun ya, termasuk hal yang kotor, min amalis syaiton, daripada perbuatan setan. Pajtanibuhu la'alakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, artinya dengan ayat ini jelaslah karena khamar itu ya, meminum khamar itu merupakan perbuatan yang kotor, bagian daripada perbuatan setan. Nah, sementara setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang meminum khamar pun itu akan dilaknat. Dan inilah yang menjadikan khamar itu haram berdasarkan ayat ini, karena dilaknatnya itu. Nah, juga dengan khamar itu akan menjadikan seseorang jauh daripada kebaikan, jauh daripada keberuntungan. Oleh karenanya Allah memerintahkan untuk menjauhinya. Pajtanibuhu, itu maka jauhilah oleh kalian, la'alakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ini kan mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, logika sebaliknya. Orang yang meminum khamar berarti dia akan dijauhkan oleh Allah dari keberuntungan, sehingga hidupnya ada dalam kerugian. Nah, kemudian ilat haramnya khamar ya, karena khamar ini berupa zat ya, baik cair, padat maupun serbuk, maka yang menjadikan haramnya itu bukan pada bentuknya, melainkan ada ilatnya ya, ada ilat, sesuatu yang menjadikan khamar itu haram. Nah, ilat daripada khamar itu adalah zat yang memabukkannya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu syarabin askaro fahuwa haramun, setiap sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Artinya bentuk minumannya mau seperti apa, merek minum seperti apa, warnanya seperti apa, dikemasnya seperti apa. Nah, jika di dalam minuman tersebut mengandung zat yang memabukkan, maka dia itu hukumnya haram atau terkategori khamar. Nah, inilah yang menjadikan
ilatnya itu apa? Zatnya, zat memabukkannya. Nah, maka ketika zat yang memabukkan itu hilang atau tidak ada dari sebuah minuman, nah, maka minuman tersebut tidak terkategori khamar. Tapi ketika zat yang memabukkan ini ada dalam minuman tersebut, maka itulah khamar dan hukumnya haram. Dalam kaidah fikih disebutkan ma'as karo kasiruhu pakoliluhu haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan, kasiruhu banyaknya gitu ya, pakoliluhu haramun, maka mengkonsumsi sedikit darinya hukumnya haram. Nah, artinya mau banyak mau sedikit maka dia tetap haram ya. Seseorang meminum khamar kemudian dia tidak sampai mabuk, misalkan biasa-biasa saja karena minumnya sedikit, itu tidak menjadikan dia terhindar dari keharaman khamar tersebut. Tetaplah dia haram karena yang diharamkan itu adalah zat yang memabukkannya. Itu baik orang yang meminumnya mabuk ataupun tidak sampai dengan mabuk. Nah, kemudian had miras, hukuman daripada minum khamar ini begitu keras begitu ya. Dan di negara kita memang ini tidak diterapkan hukumannya. Nah, apa hukumannya? Hukumannya dicambuk sebanyak 40 kali. Dan bagi hakim ini boleh menambahkannya sampai 80 kali atas nama ta'zir. Nah, jadi ta'zir ini keputusan yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk kemaslahatan, untuk keadilan. Nah, hukum cambuk 40 kali ini berdasarkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau lakukan di zamannya. Ana nabiya kana yadribu fil khamri bil jaridati wan ni'al arba'in. Sesungguhnya Nabi memukul dalam hukuman khamar, dalam orang yang meminum khamar maksudnya, dengan beberapa pelepah kurma dan beberapa sandal sebanyak 40 kali. Nah, inilah yang ditetapkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah bagi peminum khamar. Dan ternyata pada masa zaman Umar bin Khattab itu berbeda lagi. Umar itu melebihi apa yang Rasul lakukan, yaitu 40 kali. Umar itu menjadi 80 kali ketika menghukum orang yang mabuk. Nah, kenapa? Karena ini berdasarkan takzir gitu ya. Melihat kondisi pada masa Umar, orang dihukum cambuk 40 kali itu tidak merasa jera. Nah, dia tidak merasa jera dari meminum khamar, biasa-biasa saja, sehingga hakim menambahkan 40 lagi, jadi 2 kali lipat dari apa yang Rasulullah SAW melakukan di zamannya. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan efek jera baik kepada si peminum ataupun kepada yang lainnya. Nah, kemudian syarat-syarat penetapan had miras. Nah, artinya orang yang dihukum karena minum minuman keras ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, sehingga tidak serta-merta ketika melihat orang yang teler, orang yang bau mulutnya dengan khamar, lantas dia langsung dihukum. Tidak demikian. Tetapi ada hal-hal yang harus ditempuh. Satu apa? Satu, adanya saksi. Kemudian yang kedua, ada pengakuan. Nah, ini bukan harus ada dua-duanya, tapi salah satunya saja. Ketika saksi itu sudah terpenuhi, sementara dia tidak mengaku, itu sudah cukup untuk menjatuhi hukuman. Ataupun saksi tidak ada, tetapi ada pengakuan daripada si pelaku, itu pun sudah cukup itu untuk menjatuhi hukuman. Dan bagi saksi ini ada syarat yang harus ditempuh, yaitu berjumlah 2 orang, laki-laki ya, tidak boleh perempuan. Nah, kalaupun mau perempuan jumlahnya harus 2 kali lipat daripada laki-laki, berarti 4. Dan masing-masing memiliki kriteria adil, artinya tidak sembarangan. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai qadzab, itu sudah disampaikan orang yang melakukan qadzab atau qadzib, persaksiannya itu tidak diterima karena sudah dianggap tidak bisa adil begitu, maka tidak bisa menjadi saksi. Nah, ini harus adil, jumlahnya 2 orang laki-laki. Kemudian pengakuan ini harus langsung daripada peminum bahwa dirinya telah meminum sesuatu yang memabukkan begitu. Nah, salah satu di antara 2 hal ini kalau terpenuhi maka jatuhlah hukuman daripada miras tersebut, yaitu cambuk sebanyak 40 kali atau disesuaikan berdasarkan takzirnya hakim. Dan ini berlaku jika memang undang-undang hukuman minuman keras itu diberlakukan. Di Indonesia tidak berlaku. Kenapa? Karena undang-undangnya tidak berdasarkan Al-Quran, sehingga memang tidak ada begitu. Dan kita tidak berhak
menetapkan atau menghukum orang yang minum minuman keras dengan dicambuk, karena itu adalah hak negara, hak lembaga hukum, dan ditetapkan oleh hakim. Nah, kemudian yang keempat, poin yang keempat kaitan dengan mustasnayat. Ya, mustasnayat itu apa? Nah, mustasnayat itu hal-hal yang dikecualikan dari keharaman muskir dan khamar gitu. Jadi begini, khamar itu kan pada asalnya dia hukumnya haram, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu khamar itu jadi diperbolehkan. Catatan ya, diperbolehkan, bukan dihalalkan. Nah, dalam beberapa hal, dalam beberapa kondisi. Nah, yang pertama yaitu dalam keadaan darurat. Ya, ini sudah menjadi kaidah ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi kemadharatan itu membolehkan apa yang dilarang. Daging babi haram hukumnya, tetapi dalam keadaan lapar yang sangat hebat dan tidak ada makanan selain daripada daging babi, maka daging babi tersebut menjadi boleh. Nah, demikian juga khamar, dalam keadaan darurat, orang tersedak makanan dan tidak ada minuman yang bisa menghilangkan kesedaknya tersebut, maka khamar itu menjadi boleh jika yang ada pada saat itu khamar. Tetapi dengan dengan ketentuan satu, dalam keadaan darurat, kedua, tidak menginginkan hal tersebut, dan yang ketiga, tidak berlebihan. Ini berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 145. Kemudian yang keduanya dalam bentuk pengobatannya, seperti obat-obatan yang dikonsumsi ternyata itu ada campuran zat yang memabukkannya untuk meningkatkan fungsi daripada obat tersebut, atau memfungsikan misalkan zat obat tersebut dipicu dengan zat yang memabukkan, maka itu menjadi boleh karena obat itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi manusia ketika dia sakit. Nah, sementara kebutuhan itu disebut dengan al-hajah, dan al-hajah itu menempati posisi darurat begitu. Nah, kemudian yang ketiganya pembedahan ya, atau dalam operasi begitu untuk menghilangkan rasa sakit yang luar biasa. Dalam pembedahan tersebut ya, maka digunakanlah zat yang memabukkan untuk menghilangkan rasa sakitnya, maka itu menjadi boleh, seperti halnya tentara ya yang berada, atau ya tentara yang ada di medan perang kemudian tubuhnya terluka. Kita bisa saksikan di film-film itu menggunakan morfin lah untuk menghilangkan rasa sakitnya yang luar biasa. Nah, itu menjadi hal yang dibolehkan. Hanya ketentuannya yang tadi ya, tidak boleh atas keinginan dasarnya ya, tetapi karena memang terpaksa. Kemudian yang kedua, tidak boleh melampaui batas, artinya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian yang terakhir, hikmah daripada khamar itu diharamkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariatnya, baik yang Allah perintahkan ataupun yang Allah larang, ya salah satunya itu khamar yang dilarang oleh Allah, maka dalam hal tersebut semuanya demi kebaikan manusia, begitu ya. Khamar diharamkan itu. Ya, salah satunya khamar diharamkan itu untuk menjaga akal pikiran manusia, yang mana Allah memuliakan manusia itu karena akal yang ada pada diri manusia itu sendiri. Maka dengan meminum minuman keras atau meminum khamar, akal ini menjadi rusak, maka otomatis berarti kemuliaan manusia itu, kehormatan manusia itu menjadi rusak, apalagi sampai akalnya menjadi hilang. Nah, kenapa khamar itu diharamkan? Satu, karena khamar itu menyebabkan permusuhan di antara sesama ya. Kita bisa saksikan ketika orang berkelahi atau tawuran, biasanya mereka terlebih dahulu minum minuman keras sampai dia mabuk. Nah, sehingga terjadilah duel ya, atau permusuhan di antara mereka. Kemudian yang keduanya memutuskan tali persaudaraan dan menghilangkan rasa kasih sayang antar sesama, jelasnya karena menyebabkan permusuhan. Yang namanya musuh itu ya tidak akan bersaudara. Yang namanya permusuhan itu ya tidak ada kasih sayang, yang ada saling benci. Nah, kemudian yang ketiganya menyebabkan lupa untuk berzikir kepada Allah, juga jauh dari pintu rahmatnya. Nah, ini kan sesuatu yang mengerikan ketika seseorang itu sangat jauh sekali atau tidak berzikir, lupa berzikir kepada Allah, dan dijauhkan dari pintu rahmat Allah. Nah, ini berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar.
dan berjudi. Nah, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, awal dari segala kejelekan. Nah, sabda Rasul menyebutkan ijtanibul khamra fa innaha umul khaba'is. Jauhilah khamar karena sesungguhnya khamar adalah induk dari segala kejelekan. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-khamru miftahu kulli syarin. Jadi khamar itu pembuka, ya, setiap syar, setiap keburukan-keburukan. Sebagai penutup, dahulu ada seseorang yang sangat soleh tetapi diancam oleh sebuah ancaman. Dia diberikan 3 pilihan gitu. Diberikan 3 pilihan. Satu pilihan yang pertama berzina, pilihan yang kedua membunuh, pilihan yang ketiga meminum minuman keras. Dia berpikir pilihan yang pertama itu dosanya besar karena berzina jelas, ya. Kemudian membunuh apalagi begitu karena menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kemudian yang ketiganya minum khamar, dia menganggap itu ringan, ya, karena hanya sebatas minum, ya, tidak mendatangkan efek bahaya kepada yang lain. Akhirnya dia memilih yang ketiga. Dan setelah dia meminumnya, nah, sampai akhirnya dia mabuk karena akal sehatnya hilang. Nah, akhirnya dia melakukan zina, bahkan sampai melakukan pembunuhan. Nah, demikianlah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami oleh kalian semua, oleh kita semua, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari mara bahaya minum minuman keras. Demikianlah kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.